Pertandingan kali ini sepertinya akan berakhir. Sudah terlihat jelas siapa yang akan menang. Zichen tak menyangka mata kirinya benar-benar bisa mempelajari teknik rahasia dari Su Yin dengan mudah. Tak menutup kemungkinan jika teknik lain juga bisa ia pelajari dengan matanya. Pertarungan antara Su Yin dan juga Xian masih telah berlanjut. Su Yin berniat menyelesaikannya. Xian menahan serangan Su Yin dengan sekuat tenaga, namun apa daya, pada akhirnya ia tetaplah kalah. Pertandingan kali ini dimenangkan oleh Su Yin dari Sekte Yingyang. Pertandingan selanjutnya Zhao Ao dari Sekte Hingyun melawan Ni Feng dari Sekte Hengyu. Pertarungan mereka kali ini dimenangkan oleh Zhao Ao dari Sekte Hingyun meski pertarungannya hanya diperlihatkan sekilas tanpa diketahui menang ataupun kalah. Pertandingan ketiga dimenangkan oleh bayi dari Sekte Yingyang. Zichen nampaknya kecewa meski dirinya bisa mempelajari banyak teknik rahasia dengan matanya. Namun Sekte Hengyu mengalami kekalahan 3 babak berturut-turut. Bahkan juga Yu menganggap jika keberuntungan dari Sekte Hengyu terlalu buruk. Biyu berpendapat jika disebabkan karena murid tingkat rendah bertemu dengan murid tingkat tinggi. Sekte Hengyu takutnya tak bisa bertahan sampai babak final dan akan tersingkir semuanya. Pertandingan dilanjutkan, kali ini Jining Xuang dari Sekte Yingyang yang memiliki tubuh spiritual melawan Yang Bin dari Sekte Hengyu. Ini adalah kabar buruk bagi Sekte Hengyu setelah pertandingan sebelumnya selalu kalah. Kali ini mereka malah mendapatkan lawan yang diunggulkan dalam kompetisi 3 sekte. Bahkan Zichen tak bisa melihat fluktuasi kekuatan spiritual di dalam tubuhnya. Kekuatannya sungguh tak terduga. Orang-orang pun menduga bahwa Jining Xuang lah yang akan menjadi juara dalam kompetisi ini. Ada 2 orang senior melihat kompetisi tersebut dari kejauhan. Senior itu ingin melihat tubuh roh mistis Jining Xuang yang ternyata memang benar membuat orang-orang takjub. Senior wanita ingin bertaruh kepada senior pria. Taruhannya sangat sederhana, hanya menebak orang yang menjadi lawan Jining Xuang bisa bertahan berapa lama. Senior wanita itu menebak jika Yang Bin tak akan bisa bertahan lebih dari 1 gerakan. Senior di sampingnya menebak bahwa Yang Bin pastilah bisa bertahan dalam 3 serangan. Jining Xuang menggunakan alat musik sebagai senjata. Zichen bertanya dalam hatinya apakah Jining Xuang mempunyai hati untuk bermain musik. Pertanyaan itu muncul karena dulu Zichen pernah sakit hati ketika dirinya sudah tidak bisa berkultivasi akibat dari menjalankan misi. Jining Xuang mencampakkannya, menyuruh Zichen untuk tidak menemuinya lagi. Yang pada hal-hal itu Jining Xuang lakukan untuk kebaikan Zichen agar tak menempatkan Zichen dalam bahaya. Zichen menyadari nafas spiritual dari Jining Xuang sedikit tidak beres. Meski Jining Xuang hanya nampak seperti bermain musik biasa, namun kekuatan yang dilepaskan begitu menakutkan, membuat semua orang di situ merasa kesakitan. Yang Bin pun tak dapat menandingi kekuatan Jining Xuang. Hal itu membuat senior Sangguan terkejut melihat kekuatan dari Ning Xuang. Melihat kekuatan Jining Xuang seperti itu, Zichen pun tak yakin bisa menang jika dirinya melawan Jining Xuang. Tebakan senior itu benar jika murid Sekte Hengyu takkan bisa bertahan dalam 1 jurus. Senior wanita itu nampaknya mengetahui lagu yang dimainkan Ning Xuang adalah lagu Peri 9 Naga. Semua orang bersorak atas kemenangan Sekte Yingyang. Kali ini adalah babak terakhir pada hari ini. Liu Yi dari Sekte Hengyu melawan Huayun dari Sekte Yingyang. Belum apa-apa Huayun sudah mengejek Liu Yi. Biyu menyadari jika nafas spiritual dari Liu Yi begitu tidak teratur.
Hal itu disebabkan karena jiwanya terluka. Juga Yu menebak jika Liu Yi tak akan bisa mengeluarkan kemampuan sesungguhnya. Ye Chan meminta senior Liu Yi untuk melupakan pertandingan kali ini. Namun Liu Yi bersikeras ingin bertarung karena murid sekte Heng Yu selamanya tak takut bertarung. Liu Yi meminta Ye Chan untuk tidak usah mengkhawatirkan dirinya karena dirinya mempunyai cara untuk menghadapinya. Melihat kondisi Liu Yi yang seperti itu, Hua Yun meremehkan dan mengatakan jika Liu Yi tak pantas bertarung dengan dirinya. Baru dimulai Liu Yi sudah dipukuli aja nih. Hua Yun meminta Liu Yi tahu diri dan menyerah saja. Mungkin dirinya masih bisa membiarkan Liu Yi tak terlalu kehilangan muka. Liu Yi menggunakan darahnya melakukan teknik terlarang untuk meningkatkan kekuatannya. Mungkinkah Liu Yi berencana mempertaruhkan nyawanya? Gerakan jurus mereka berdua terlihat sangat mirip. Hal itu karena kedua teknik itu memiliki asal-usul yang sama. Semuanya berasal dan dikembangkan dari Taoisme Taibuji, leluhur tiga sekte. Setelah leluhur wafat, keturunan tiga sekte berselisih paham mengenai Taoisme Taibuji. Terbagi menjadi dua aliran. Satu aliran menerapkan teknik penerawangan Yantian sebagai Taichi, yaitu teknik Yantian Taichi yang digunakan oleh Liu Yi. Satunya lagi transformasi surgawi menjadi yin dan yang, yaitu keterampilan yang digunakan oleh Hua Yun. Keduanya adalah teknik yang unggul, memiliki kelebihannya masing-masing. Dapat memaksimalkan energi adalah yang paling menakutkan. Ye Chan menyadari jika luka Taoisme Liu Yi kambuh. Teknik terlarang hanya bisa meningkatkan kekuatan perang dalam waktu singkat. Ditambah reaksi baliknya sangat serius. Nampaknya Liu Yi sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Meski telah kalah, Hua Yun sengaja menginjak Liu Yi dan juga memprovokasinya. Ye Chan meminta Hua Yun untuk tidak terlalu sombong ketika mereka ingin menolong Liu Yi, namun kepala sekte Heng Yu yang Ding Tian meminta mereka untuk berhenti karena masihlah belum waktunya bagi mereka untuk ikut campur. Yang Ding Tian mengingatkan Wu Changhing untuk segera menghentikan pertarungan tersebut karena Liu Yi sudah tak bisa bertarung lagi. Namun Wu Changhing tak menurut begitu saja. Ia berpendapat mungkin saja Liu Yi masih bisa berdiri. Ketika kepala sekte Heng Yu mengeluarkan aura kekuatannya, Wu Changhing barulah mau berdiri dan menghentikan pertandingan tersebut. Hua Yun berulah lagi dengan menendang Liu Yi yang sudah tak berdaya. Hal itu semakin membuat Ye Chan geram dan mengingatkan Hua Yun agar Hua Yun tak bertemu dirinya di pertandingan selanjutnya. Mendengar kata-kata Ye Chan, jelas tak menganggapnya serius karena Hua Yun tahu Ye Chan hanya seorang pecundang yang diusir dari gunung oleh sekte Yin Yang. Ye Chan mewanti-wanti berharap Hua Yun masih bisa tertawa ketika saatnya tiba. Keesokan harinya pertandingan dilanjutkan. Kemarin telah melihat 26 orang bertarung dan menyisakan 13 orang. Ditambah Ye Chan yang langsung lolos babak berikutnya jadi 14 orang. Sekarang mulai pengundian lagi. Ye Chan yang mengingat jika seniornya terluka parah oleh Hua Yun dan mengakibatkan seniornya tak bisa berkultivasi lagi, membuat Ye Chan berapi-api ingin menunjukkan kepada sekte Yin Yang siapakah dirinya. Pertandingan pertama hari ini adalah Su Yin dari sekte Yin Yang melawan Ye Chan dari sekte Heng Yu.
Seseorang mengetahui jika Ye Chen adalah orang yang mendapat undian nomor 14 kemarin, namun takutnya keberuntungannya hari ini telah habis. Orang itu mengatakan jika melawan Su Yin tak mungkin ada peluang menang bagi Ye Chen. Su Yin mengingatkan Ye Chen agar menyerah saja daripada dipermalukan olehnya. Namun Ye Chen tak memperdulikannya. Su Yin yang kesal dengan Ye Chen langsung berniat menggunakan jurus penyembunyian diri. Namun di hadapan Ye Chen yang memiliki mata dewa, hal itu tidaklah berguna. Ia dengan mudah dapat melihat gerakan dari Su Yin. Ketika Su Yin berniat menggunakan jurus penyerangan yang kuat, tak disangka Ye Chen dengan cepat berada di belakang Su Yin dan memukulnya dengan kuat, membuat Su Yin terjatuh tak bisa melanjutkan pertandingan kembali. Orang-orang pun terkejut melihat hal itu karena tak menyangka Su Yin begitu mudah dikalahkan oleh Ye Chen.